Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berkumpul di dalam kajian kitab online. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di di juz amma ini. Insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Lail ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selesaikan juz amma. Ada yang mau coba baca? Surat saya terjemahkan dulu ya ayat-ayatnya. Walaili idza yaghsha, ya. Demi malam apabila menyelimuti ya dengan gelapnya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila nampak. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi yang ataupun demi apa yang dia ciptakan, laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah ya, dan bertakwa, wa shaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik ya, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya, memudahkan baginya jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Wa andartukum narum taladza, maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala ya. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa btigha wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan, keridhaan. Baik, silahkan siapa yang mau? Anak Ustaz. Halo, Pak Imran. Ya Ustaz. Bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza qasamun minallahi bisamani alladhi taqa'u fihi
af'alu ibadi ala tafawuti akwalihim fakola walaili ida yaksa. Hai ya umu al-kolku al-kolko bidulamihi satu. Fayatas kunu. Ini kulu apa kulisan? Ini enggak kulu. Kullun. Kulun ya. Fayas kunu kulun ila ma'wahin ya. Ma'wahu. Wa maskanihi kan? Ya, maskanihi. Wayastarihu ibadu minan kati wa ta'abiyah. Wa nahari ida tajala lil kholkin pastadou binurihi wan tasaru fi. Ya udah Pak, sampai itu paragraf aja. Udah terjemahnya. Sumpah Allah bersumpah ini. Sumpah ini dari Allah. Bukan, ini adalah sumpah dari Allah. Sumpah ini adalah sumpah dari Allah. Bukan, ini adalah sumpah dari Allah. Ini adalah sumpah dari Allah. Pada zaman waktu pada waktu yang bersumpah dengan waktu yang padanya di dalam terdapat ibadah saja. Hamba-hamba ya. Apa? Pekerjaan Ustaz. Ya, perbuatan hamba-hambanya yang berbeda berbeda Ustaz? Ya, berbeda-bedanya akwalihim membutuhkan Ustaz. Keadaan mereka. Keadaan mereka, membutuhkan keadaan mereka. Allah berfirman, walaili yaksa, demi malam yang menyelimuti. Apabila menyelimuti. Ya umumnya ya, umumnya gitu Ustaz. Ya umum apa? Ya umum itu umum bukan? Mencakup ya. Mencakup penciptaan makhluk yang umum, mencakup makhluknya. Bindulamihi apa kegelapan Ustaz? Dengan kegelapannya. Maka tempat bukan tempat tinggal, maka tinggal seluruh. Maka tinggal seluruhnya berbeda. Tempat tinggal juga nih. Mawahunya tinggal juga Ustaz, gimana? Tempat tinggalnya. Masakan itu tempat tinggal juga nih gimana? Sama ya. Tempat tinggalnya. Tempat itu bisa. Dan untuk istirahat, untuk bisa tambahnya dari pekerjaan dan yang melelahkan gitu saja. Dari jerih payah dan kelelahan. Kembali dengan penciptaan, penciptaannya Ustaz, untuk mendapatkan makhluknya. Penciptaan untuk makhluknya, untuk mendapatkan sinar gitu Ustaz. Ya. Astadau mereka mendapatkan kehangatannya dengan cahayanya. Untuk menyebarkan dan mereka menyebar dalam kedamaian. Bukan. Dalam kemaslahatan mereka. Kemaslahatan.
Ya, sudah. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa ini berisi sumpah ya, ayat 1 dan 2. Hadza qasamun minallah. Ini adalah sumpah dari Allah ya, dengan waktu yang di dalamnya terdapat perbuatan ataupun pekerjaan hambanya dengan berbeda-bedanya kondisi mereka. Jadi dengan waktu yang pertama siang lalu malam. Lalu Allah menciptakan laki-laki, perempuan, dan dengan usaha yang berbeda-beda kan. Inna sa'yakum lasyatta, berbeda-beda. Jadi kondisi mereka berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, mengurus hamba-hambanya. Ya, dengan perbedaan-perbedaan ya dalam kehidupan. Walaili idza yaghsha, ya, demi malam apabila menutupi atau menyelimuti ya ummul khalqa, ya maksudnya dia meliputi, menutupi secara umum ya, menyeluruh kepada hambanya, kepada makhluknya dengan kegelapannya ya, dengan kegelapan malam itu. Ya, maka dengan diselimuti, ditutupi oleh kegelapan malam, sehingga kullun, semuanya. Nah, kullun ini tanwin iwad ya, tanwin pengganti dari kalimat atau kata yang dibuang. Jadi kullun itu ya kulluhum berarti ya, seluruh mereka ya, seluruhnya. Jadi dihilangkan mudhof ilaihnya, maka diganti dengan tanwin kullun. Jadi semuanya tinggal ya ke tempat berlindungnya, ke tempat tinggalnya ya, dan hamba-hamba itu beristirahat dari jerih payah dan kelelahan di malam hari itu. Jadi waktu untuk bisa beristirahat bagi makhluk-makhluknya. Lalu kemudian siang ya, apabila telah menampakkan ya lil khalqi, untuk makhluknya, fastadau binurihi, ya mereka mendapatkan kehangatan dengan cahayanya, wantasyaru fi masalihim, dan dengan cahaya terangnya matahari itu mereka bisa kesana kemari ya, bisa melakukan usaha ya, aktivitas untuk atau dalam rangka memenuhi kebutuhan ya, dan kemaslahatan mereka. Ya, kemudian paragraf berikutnya, barangkali yang lain ada? Pak Cendun. Ya, Anda nyoba tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa in kanat ma mausulatan kana iksaman binafsihi al karimati al mausufati bi kaunihi khaliqud dukuri khaliqud dukuri. Kenapa dibaca holiko? Kenapa? Kan ini tadi kaun. Ya, khobar kaun. Walaupun masdar tetap beramal ya, berfungsi. Jadi khobar kaun. Khobar kaun ya. Khaliqud dukuri wa inasi. Wa in kanat masdariyatan kana kisman bi khalqihi lidak kosaman bi khalqihi lidakari wal unsa wa kamalu hikmatihi. Kemana atupnya itu? Wa kamali ya tadi. Wa kamali hikmatihi fi dalika anna khalqa min kulli sinfin minal hayawanati allati yuridu ibqa'aha
ibqa'aha dakaron wa unsa liyabqa nau'u wala yadmilah halla Bukan. waqada Bukan, Mbak. Yadmahalla halan yadmahillu wala yadmahillu. oh wala yadmahillu waqada kallan minhuma Kullan ilal akhiri ilal akhari bisilsilatis suhuti ilal akhiri bisilsilatis sahwati wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhiri lil akhiri fatabarakallahu ahsanu kholikina kholikina iya betul, ahsanu ya, ahsanu kholikina. Sudah, ya terjemah. Ini tadi apa namanya layarnya itu kayak kelihatan. Yang atas ya. Oh iya, nggak ada kitabnya Pak. Oh iya. Ini nggak pakai kita, pakai PDF. Lihat iya, nih. iya. Ini. Dan demi apa yang Allah ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Jika keadaannya itu maknya mausul karena iksaman, maka itu adalah sumpah untuk dirinya sendiri yang mulia dan sifatnya dengan keadaannya yang disifati dengan keadaannya adalah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan jika keadaannya itu masdariyah, keadaan sumpahnya itu dengan maka makhluknya, dia adalah sumpah. Oh, dan dia adalah sumpah dengan makhluk. Dia adalah sumpah dengan makhluknya untuk laki-laki dan perempuan. Enggak, bukan, dengan penciptaannya dengan penciptaannya perempuan bagi laki-laki dan perempuan, dan menyempurnakan hikmahnya di dalam hal itu. Kesempurnaan hikmahnya di dalam hal itu. Sesungguhnya penciptaan dari setiap golongan dari jenis hewan yang itu tadi dibaca yuridu apa namanya, wa kamal hikmatihi fi dzalika an khalaqa ya. An khalaqa. Bukan anna. Iya. An khalaqa. Supaya yang menciptakan ya, bahwa dia menciptakan dari seluruh golongan jenis dari jenis hewan yang dia kehendaki keberlangsungannya. Iya, keberlangsungan hidupnya dari jenis laki-laki dan wanita. Dia buka untuk ini zakaron ini dia menjadi macam keberlangsungannya ya dari holako. Ya, dia buka nau agar macam keberlangsungan. Iya, agar jenis makhluk hidup itu berlangsung ya, tetap hidup gitu ya, tetap hidup wala yadmahilu dan
tidak melemahkan, Walayad mahilu dan tidak punah gitu ya. Oh, tidak punah. Ya. Dan tidak punah. Waqada, dan Allah membimbing di antara keduanya masing-masing dari kepada selain kepada yang lainnya, kepada yang lainnya dengan bilsilati suhur, dengan syahwat. Rantai Syahwat. Oh, syahwat dengan rantai itu. Iya, rantai. Mata rantai syahwat. Mata rantai syahwat. Dan Allah menjadikan keduanya munasiban, yang sesuai bagi yang lainnya. Atabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan maka Allah memberikan mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan sebaik-baik khaliqin pencipta. Ya, Maha Suci Allah, sebaik-baik khaliqin pencipta. Ya. Jadi ini menerangkan ayat ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, ma di sini bisa ditinjau dengan dua tinjauan. Yang pertama, dia sebagai mausul. Kalau mausul berarti semakna dengan alladzi. Jadi kalau wa ma khalaqadz dzakara wal untha berarti walladzi khalaqal dzakara wal untha. Kalau dianggap sebagai mausul maknya. Karena iksaman binafsihi al-karimana, berarti kalau dianggap sebagai alladzi, sebagai mausul, maka ini sumpah dengan dirinya sendiri, dengan Allah. Bersumpah dan yang telah menciptakan, itu kan Allah. Bersumpah dengan dirinya. Yang mulia, yang disifati dengan dia itu adalah pencipta laki-laki dan perempuan. Yang kedua ditinjau dari segi dia itu adalah masdar, masdariyah. Masdariyah. Kalau masdariyah berarti antara masdariyah dengan fiil yang di depannya itu bisa dialihkan ke dalam bentuk masdar. Jadi wa khalqa gitu. Dan demi penciptaan gitu, wa khalqaz zakari wal untha. Asalnya begitu. Kalau atau maknanya begitu. Ya, kalau maknanya dianggap masdariyah. Jadi sumpahnya demi penciptaannya sendiri. Ya, bukan dengan Allah yang menciptakan. Ya, kalau maknanya dianggap masdariyah. Karena kan bikhalqihi lidzakari wal untha. Dan kesempurnaan hikmahnya dalam hal itu bahwa dia menciptakan dalam setiap atau dari setiap jenis dari hewan-hewan yang dia inginkan keberlangsungan hidupnya, ya, jadi dijadikan hidup di muka bumi ini zakaron. Zakar ini maf'ul bi dari khalaqa, ya, an khalaqa min kulli, itu zakaronnya maf'ul binya. Agar jenis makhluk hidup itu tetap ada, ya, tetap berlangsung kehidupannya dan tidak lemah atau juga maksudnya ya punah, tidak hilang, ya. Dan jadi dengan adanya laki-laki dan perempuan, jenis laki-laki perempuan, baik manusia ataupun hewan-hewan, ya, jantan dan betina begitu, agar dan Allah mengarahkan, membimbing, ya, masing-masing dari keduanya, maksudnya dari jenis laki-laki dan perempuan itu kepada yang lainnya dengan mata rantai syahwat. Ya. Jadi adanya syahwat di antara lawan jenis itu, ya, wa ja'ala kulla minhum munasiba, dan menjadikan satu sama lain cocok gitu ya. Ya. Salah satunya cocok dengan yang lain. Nah, ini hikmah besar, ya, Allah menciptakan berpasang-pasangan itu. Jadi kalau tidak ada berpasangan, misalnya laki-laki semua atau perempuan, itu kan tidak akan ada berkembang biak, itu tidak akan ada keturunan. Ya, makanya dengan berpasangan itulah
adanya syariat pernikahan, ya, itu dalam manusia, maka terjadilah turun temurun, begitu ya, sehingga berlangsung hidup manusia ya, sampai hari kiamat. Wa qauluhu, dan firman Allah, inna sa'yakum lasyatta, ya sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Hadza huwal muqsamu alaihi, dan ini adalah yang menjadi isi dari sumpahnya. Ya, jadi Allah bersumpah dengan apa, atas apa gitu kan. Nah, bersumpah atas kenyataan bahwa usaha manusia itu berbeda-beda, usaha kalian berbeda-beda. Aina sa'yakum ayyuhal mukallafun, wahai orang-orang yang mukallaf, la mutafawitun, benar-benar berbeda-beda, tafawutan katsiratan, ya dengan perbedaan yang banyak, wa dzalika bihasbi tafawuti nafsil a'mali, dan hal itu sesuai dengan berbedanya amalan-amalan itu sendiri, wa miqdariha, dan ukurannya, wa nasyati fiha, dan rajinnya di dalamnya, ya semangat di dalam beramal, bekerja. Wa bihasbi al-ghayatil maqsudati bitilkal amal, dan dengan sesuai dengan maksud, tujuan dengan amalan tersebut. Jadi berbeda-bedanya itu baik dari segi amalnya itu sendiri ataupun kadar ukurannya, ya, dan juga dari segi semangat atau tidak, ya walaupun misalnya pekerjaannya sama tapi kan berbeda dari segi ada yang semangat, ada yang malas-malesan, ya, dan juga dari segi tujuan, ya, amal, dengan melakukan amal pekerjaan itu tujuannya apa yang dia inginkan, itu juga berbeda-beda. Hal huwa wajhullahil a'la al-baqi, apakah dia, maksudnya tujuannya itu adalah wajah Allah yang maha tinggi, yang maha kekal, keridhaan Allah, ya, faya baqal amalu lahu bi baqaihi, maka tetaplah ya amal itu dengan tetapnya, wa yantafiu bihi sahibuhu, ya, dan mendapat manfaat orang yang melakukannya. Am hiya ghayatun mudmahillatun faniyah, ataukah dia, ya, tujuannya itu adalah tujuan yang rendah, yang bisa lenyap, ya, tujuan yang akan fana, ya, akan lenyap. Fayabtulu sa'yu bibutlaniha, maka usaha itu menjadi gugur, ya, dengan gugurnya, wayat mahillu bidmihariha, dan menjadi lenyap, ya, dengan kelenyapannya. Wa hadza kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala bihadzal wasfi, dan ini semua amal yang dimaksudkan dengannya selain daripada wajah Allah, keridhaan Allah Ta'ala dengan sifat seperti ini. Jadi ini bahan renungan, ya, bahan tadabbur bagi kita. Kalau kita lihat manusia, ya, menunjukkan kehidupan mereka yang berbeda-beda, ya, merupakan pengaturan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan setiap manusia diberikan rizkinya masing-masing, dan dengan berbagai cara wasilah untuk mendapat rizki itu. Ya, baik itu berkenaan dengan amalan untuk keduniaan, ya, ataupun amalan-amalan untuk akhirat, ya. Di usaha di sini bersifat umum. Walihada fassalallahu al-amilina wa wasafa a'malahum. Oleh karena itu Allah merinci, ya, orang-orang yang beramal dan mensifati amal mereka. Nah, tadi disebutkan bahwa amal manusia itu berbeda-beda, usaha manusia itu berbeda-beda. Lalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibagi, ya, ada yang bagaimana di sini kaitannya dengan masalah harta. Ya, jadi kaitannya bagaimana kita bersikap terhadap harta. Ya, jadi walaupun usaha, ya, khususnya berarti kan kalau kaitannya dengan harta,
Berarti usaha dalam mencari harta itu. Usaha dalam mencari rezeki itu berbeda-beda manusia, dan itu memang tidak masalah. Itu merupakan kenyataan hidup ya, seperti itu yang Allah takdirkan ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap terhadap harta itu. Nah, di sini disebutkan dua golongan. Yang pertama, fa amman a'ta, maka adapun orang ya yang memberikan hartanya itu untuk di jalan Allah, ai ma umirobihi atau ma amarobihi, apa yang dia perintahkan ya dengannya, minal ibadat, dari ibadah-ibadah maliyah ya, harta, kazakawati, seperti zakat wan nafaqat ya, infak wal kafarat, kifarat wasodaqat wal infak fi wujuhil khair ya, nafaqat dari nafkah ya, dan infak dalam bentuk-bentuk kebaikan, wal ibadatil badaniyah ya, begitu juga ibadah badaniyah, kas salat wassaum wa ghairihima wal murakkabah min dzalika, dan yang kumpulan dari itu semua seperti haji, umroh, dan ya yang semacam dengan keduanya. Jadi siapa yang mau memberikan artinya berkorban ya, hartanya dan juga badannya untuk melakukan ibadah amal soleh. Wattaqwa, dan bertakwa ya, menjaga diri ya, takwa itu juga artinya berhati-hati, manuhia ya, anhu, dari apa yang dilarang darinya, minal muharramat, dari keharaman ya, wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha, dan maksiat-maksiat ya dengan perbedaan jenis-jenisnya. Wa saddaqa bil husna, ay saddaqa bila ilaha illallah wa ma dalat alaihi min jamil aqaidid diniyati wa ma tarattaba alaiha minal jazail ukhrawi. Membenarkan dengan pahala yang terbaik, maksudnya surga ya, dan itu konsekuensinya juga berarti membenarkan dengan la ilaha illallah. Jadi akidah ya, jadi dia beriman ya dengan la ilaha illallah wa madalat alih, dan apa yang ditunjuki oleh la ilaha illallah itu ya, dari seluruh akidah-akidah agama dan apa yang berkaitan ya, atau yang dibangun di atasnya ya, dari pahala akhirat ya, atau yang berkaitan, yang menyertai ya, taba alaiha, dari balasan akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, di sini Allah menjanjikan bagi golongan pertama ini ya, nuyassiru lahu amrohu, kami akan memudahkan baginya urusannya, wa naj'aluhu musahalan alaihi kullu khairin ya, dan kami menjadikannya diberikan kemudahan, digampangkan ya atasnya seluruh kebaikan ya. Kullu di sini naibul fa'il dari musahal, sahalnya si maf'ul. Muyassaran lahu tarku kulli syarrin ya, diberikan kemudahan untuk meninggalkan seluruh keburukan. Tarku di sini juga sama naibul fa'il dari muyassaron. Jadi isim maf'ul itu fungsinya bisa sama dengan fi'il majhul yang bisa mendatangkan naibul fa'il. Li'annahu ata bi asbabi taisiri, karena dia telah mendatangkan sebab-sebab kemudahan. Jadi dia sudah melakukan berinfak ya, memberi, bersedekah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat ya, membenarkan tentang pahala ya, surga, dan juga seluruh akidah ya. Maka itu menjadi sebab datangnya kemudahan ya, maka sebagai balasannya Allah memudahkan baginya. Fayassarallahu lahu dzalik. Lalu golongan yang kedua, wa amman bakhila, dan adapun orang yang pelit, kikir, bima umiro ya, berarti ini dimansurkan dengan apa yang diperintahkan dengannya, fatarokal infaqo al wajiba wal mustahabba, maka dia meninggalkan ya infak yang wajib dan yang sunnah, walam tasmah nafsahu, dan tidak mengizinkan dirinya bi ada ima wajaba
wujiba lillah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan untuk Allah. Jadi kikir ya ini. Wastagna, dan dia merasa diri cukup anillah dari Allah, merasa tidak butuh kepada Allah. Fataraka ubudiyatahu janiban, ya maka dia meninggalkan ya ibadah kepadanya, ya janiban di satu sisi. Walam yaro nafsahu mubtaqiratan ghayatal ibtiqari ila rabbiha, dan dia tidak melihat dirinya itu butuh dengan kebutuhan yang sangat kepada Tuhannya. Alladzi la najata laha wala fauza wala falah illa bi an yakuna huwa mahbubuha wa ma'buduha alladzi taqsuduhu wa tatawajjahu ilaihi. Yang tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan, ya keberhasilan kecuali menjadikan ya dia sebagai yang dicintainya, yang menjadikan Allah yang dicintainya, yang diibadahi, ya yang dia itu menjadikan tujuan dan mengarah kepadanya. Ya. Ila rabbiha ini atopnya kemana ya, apa namanya, domirnya. Kenapa jadi hak gitu ya? Makna saja. Makna seperti itu. Iya, kenapa? Enggak, ke nafsi ya berarti ya. Nafsi ya Ustaz. Ya walam yaro nafsahu, jadi nafsa ini kan dianggap muannas. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jadi nafsu itu kan muannas, sehingga di sini domirnya hak. Ila rabbiha maksudnya kepada Rob dari jiwanya itu. Terus di sini juga muannas lagi ya, laha mahbubuha ma'buduha taksuduhu, jadi yang jiwanya itu menuju menjadikan Allah sebagai tujuannya dan mengarah kepadanya. Wakadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, mengingkari dengan yang pahala yang terbaik, ya abima aujaballahu alal ibad, dengan apa yang Allah wajibkan atas hamba, atas diqobihi, membenarkan dengannya minal aqaidil hasanah, dari akidah-akidah yang baik. Di husna juga bisa bermakna umum, yaitu akidah-akidah yang baik. Tapi kalau lihat konteksnya sih memang bisa juga dimaknai khusus bahwa pahala terbaik di surga gitu ya. Jadi karena orang yang mau bersodako, mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya, pamaman atau atako, ya berarti kan dia yakin dengan pahala yang terbaik yang Allah akan berikan, ya yang akan Allah ganti ya dari harta yang dia keluarkan. Nah, kalau orang yang pelit berarti dia tidak meyakini adanya pahala terbaik dari Allah, dia merasa rugi kalau mau mengeluarkan harta. Ya berarti kan tidak yakin bahwa Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Ya, begitu. Nah, ini adalah sebagai peringatan ya bagi orang-orang yang pelit, yang kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nah, maka orang yang seperti ini, yang pelit begini ya, fasanuya siruhu lil usra, Allah akan memudahkan kepada orang tersebut di jalan kesulitan untuk keburukan ya. Ailil halatil usra, kondisi sulit, wal hisolid zamimah ya, dan sifat-sifat yang tercela, bi an yakuna muyassaron lisyari ya, di mana dia dijadikan mudah untuk keburukan aina makana, dimanapun dia berada, wa muqayyadhan lahu af'alul ma'asi, dan dia dililit ya oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon ya keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak seperti itu. Jadi naudzubillah, ketika orang kikir, tidak memberi untuk Allah ya, mohon dimatikan mic-nya ya, itu suaranya.
Ya, jadi ini adalah satu kerugian besar ketika orang diberi kemudahan untuk keburukan gitu. Kalau mau melakukan kebaikan tuh sulit, amal soleh, ibadah sulit gitu. Sedangkan untuk keburukan itu mudah. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Kemudian kita banyak beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan petunjuk, hidayah dari Allah. Karena ciri orang yang diberikan hidayah oleh Allah, man yuridillah, apa di dalam Al-Qur'an, man yuridillahu ya, an yahdiyahu, ya siapa yang Allah kehendaki ya Allah memberi petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan membukakan hatinya, melapangkan dadanya untuk Islam, artinya memudahkan melakukan ajaran-ajaran Islam. Tetapi orang yang tidak mendapat petunjuk, yaitu sempit, yaj'al sadrahu dayiqan, menjadikan dadanya itu sempit, sulit untuk melakukan kebaikan, ya ka'annama yas'adu fis sama, ya. Jadi surat apa di Al-Qur'an ada ya, Al-A'raf gitu kalau nggak salah. Seakan-akan dia mau naik ke langit dalam melakukan kebaikan itu, sulit, minta ampun. Ini naudzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat seperti ini. Wa ma yugni anhu maluhu alladzi atghahu wastagna, dan tidaklah hartanya itu cukup baginya, alladzi atghahu, yang dia itu melampaui batas, ya wastagna bihi, dan merasa cukup, jadi merasa dia hasil jerih payah dia ya hartanya, tidak butuh kepada yang lain, bahkan tidak butuh kepada Allah, ya wa bakhila bihi, dan dia pikir dengan hartanya, idza halaka wa mat, apabila dia binasa dan mati. Jadi hartanya ya tidak bermanfaat bagi dia. Fa innahu la yasabul insana illa amaluhu shalihu. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang menemani manusia setelah mati itu ya kecuali amal solehnya. Wa amma maluhu, adapun hartanya, alladzi lam yahruj lam yukhrij, ya. Alladzi lam yukhrij minhul wajiba, yang dia tidak mengeluarkan dari harta itu kewajibannya, fa innahu yakunu wabalan alaih, itu menjadi azab ya, siksaan baginya, idlam yuqaddim minhu li akhirati syai'an, di mana dia tidak mempersembahkan untuk akhiratnya sedikit pun. Ya, jadi hartanya untuk dunia saja gitu ya. Gitu. Tidak ada digunakan untuk bekal dia di akhirat. Padahal harta itu bisa kita bawa sampai mati ya, dengan kita banyak meninfakannya, mensedekahkannya, akan mewakafkannya. Itu adalah untuk akhirat. Inna alaina lal huda, sungguhnya kewajiban kamilah ya memberi petunjuk. Ai innal huda al mustaqim, ya petunjuk di jalan lurus. Tariquhu yusilu, ya jalannya itu bisa mengantarkan ilallah, wa yudni min ridahu, dan mendekatkan kepada keridoannya. Wa ammal dalal, dan adapun kesesatan, fatoriquhu masdudatun anillah, maka jalan-jalannya itu menghalangi dari Allah. Wala tusilu sahibaha, ya tidak menyampaikan orangnya illa lil azabi syadid, kecuali untuk azab yang keras ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia, milkan wa tasarrufan, ya milik kami, baik dari segi kepemilikan dan mau kami apakan gitu ya, terserah kami gitu ya, tasarrufan itu. Kami berhak untuk melakukan apa saja ya dengan terhadap akhirat dan dunia itu. Laisa lahu fihima musyarik, tidak ada ya bagi Allah itu dalam keduanya, dalam akhirat dan dunia itu yang berserikat.
Faliyarghabir raghibuna ilaihi bitolab, maka hendaklah orang-orang yang berharap itu berharap kepadanya dalam meminta. Walian koti rojaahum anil makhlukin, dan putuskanlah, ya hendaklah dia memutuskan harapannya dari makhluk. Jadi hanya berharap kepada Allah saja. Karena akhirat dunia itu milik Allah semuanya. Fa'andartukum naron talazza, ya, maka aku peringatkan kepada kalian dengan api yang dengan neraka yang menyala-nyala, ya. Taitas ta'iru wa tatawaqqadu, ya. Menyala-nyala, ya, artinya la yaslah ilal asqa, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling sengsara, ya. Kalau masuk ke neraka ya menjadi orang paling sengsara. Alladzi kadzaba, ya, yang mendustakan bil khair wa tawalla anil amri, dan berpaling dari perintah. Wa sayajannabuhal atqa, dan akan menghindarinya, dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa. Nah, ini asbabun nuzulnya turun berkenaan dengan sikap Abu Bakar Siddiq, ya, yang dipuji oleh Allah. Karena dia banyak berinfak, banyak mengeluarkan hartanya untuk membebaskan hamba sahaya yang beriman di awal-awal dakwah itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia itu memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, bi an yakuna qasduhu bihi tazkiyatan nafsihi, ya, tujuan dia mengeluarkan harta itu adalah untuk mensucikan dirinya, wa tathhiruha minadz-dzunubi wal adnasi, membersihkan dari dosa-dosa dan kotoran-kotoran, qasidan bihi wajhallahi ta'ala, dia bermaksud dengannya itu adalah wajah Allah Ta'ala, keriduan Allah Ta'ala. Fadalla hadza, maka hal ini menunjukkan ala annahu idza tanammana al-infaq al-mustahab taroka tarku wajibin kadainin wa nafaqatin wa nahwihima fa innahu ghairu masyru'in bal takunu atiyatu mardudatan inda katsirin minal ulama. Ya, ini hal ini menunjukkan apabila infak yang mustahab, ya, yang sunnah, itu mengandung di dalamnya meninggalkan kewajiban. Jadi dia berinfak yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Seperti membayar hutang, nafkah kepada keluarga, dia punya harta gitu, punya hutang kan enggak dibayar, tapi hartanya digunakan untuk yang lain. Bahkan untuk sedekah yang sunnah gitu, ya. Padahal kewajibannya yang harusnya dia dahulukan. Membayar hutang itu kewajiban, memberi nafkah itu kewajiban. Nah, itu tidak disyariatkan seperti itu. Ya, bahkan di sini dikatakan pemberian itu ditolak, ya, menurut kebanyakan para ulama, li'annahu la yatazakka bi fi'lin mustahabin yufawitu alaihil wajib. Ya, karena dia tidak mensucikan dirinya dengan pekerjaan yang sunnah dengan mengabaikan yang wajib. Ya, itu padahal yang wajib itu yang harus didahulukan. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza ay laisa li ahadin min halqi ala hadzal atqa nikmatun tujza illa wa qad kafa'ahu 'alaiha. Dan tidak ada seorang pun, ya, di sisinya dari nikmat yang dibalas. Maksudnya dia memberikan sedekah, memberikan hartanya di jalan Allah itu untuk membantu orang lain, itu bukan karena ada seseorang yang telah memberi nikmat kepada dia dan dia harus membalasnya. Bukan untuk membalas budi orang lain begitu. Tapi memang benar-benar dia ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah semata-mata itu. Laisa li ahadin, tidak ada, ya, bagi seorang pun dari makhluk, ya, ala hadzal atqa, terhadap orang yang paling takwa ini ada nikmat yang harus dibalas. Illa waqad kafa'ahu 'alaiha, ya, kecuali sungguh dia mencukupkan atasnya. Wa rubbama baqiyalahul fadlu wal minnatu 'alan nas, dan barangkali
tersisa baginya keutamaan dan pemberian atas manusia, fatamahadha abdan lillah, maka dia murni ya sebagai beribadah ya hamba untuk Allah. Li'annahu raqiqu ihsanihi wahdahu, ya karena sesungguhnya dia itu lembut di dalam memberi di dalam berbuat kebaikan hanya semata untuk Allah. Wa amma man baqiyat alaihi nikmatun nas falam yaziha wa yukafiha fa innahu labuda an yatruka linnas wa yaf'alu lahum ma yanqusu ikhlasuhu. Ya. Baik ikhwas sekalian, ini masih panjang ya, kita sisakan nanti untuk pembahasan berikutnya. Sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Assalamualaikum, apa kabar?